Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk terus belajar meskipun kita berada di rumah ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Dalam subtema 2 kita akan mempelajari mengenai persatuan dalam perbedaan. Di dalam subtema 1, kita akan belajar mengenai rukun dalam perbedaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan nantinya setelah menonton video tentang tokoh proklamasi kemerdekaan dan penjelasan dari ibu yang ibu sampaikan nantinya, diharapkan siswa mampu menganalisis informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan melalui video, siswa mampu menyimpulkan cara tumbuhan beradaptasi dengan benar. Adapun pokok materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu materi IPA dan bahasa Indonesia. Materi IPA yang sempat Ibu sampaikan atau Ibu bahas pada pagi hari ini yaitu mengenai adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Seperti kita pernah jumpai bahwa pohon bambu mempunyai ciri khusus yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu halus yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat dan dapat menyebabkan gatal. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hidrofit, higrofit, dan xerofit. Tumbuhan hidrofit yaitu tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air dan memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Yang kedua, higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Yang ketiga, xerofit, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air dan akarnya panjang. Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi dirinya. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Nah, anak-anakku sekalian, untuk menambah wawasan kalian tentang cara adaptasi makhluk hidup atau cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kalian bisa mencari di Google, internet, atau di YouTube untuk menambah wawasan kalian. Kemudian, pilihlah salah satu jenis tumbuhan untuk kamu amati terkait habitat dan cara melindungi diri. Pergunakan informasi yang kamu peroleh untuk menambah pengetahuanmu. Tuliskan hasil temuanmu pada buku tugasmu. Sampaikan hasilnya melalui WhatsApp group atau WA pribadi Ibu. Selanjutnya, kita lanjut ke pembahasan materi bahasa Indonesia. Perhatikan penjelasan Ibu berikut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Di antaranya, yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Yang kedua, tokoh Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Beliau adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Yang ketiga, tokoh yang ketiga yaitu Ahmad Subarjo. Beliau ini yang telah menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Tokoh yang keempat yaitu Laksamana Tadasi Maida. Beliau adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting ini. Tokoh yang kelima yaitu Soekarni. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang keenam, Fatmawati. Fatmawati menjahit bendera pusaka sangsaka merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh yang ketujuh yaitu Sayuti Melik. Teks proklamasi kemerdekaan digetik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan bacaan tersebut atau informasi yang Ibu sampaikan, buatlah peta pikiran menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana dalam buku tugasmu yang kemudian dikirim melalui WhatsApp group atau WA pribadi Ibu. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.